Aku mencintaimu, tapi lebih mengharapkannya. Karya Kang Abai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Sri Lestari dari kelas 11 IPS 3. Nama guru bahasa Indonesia saya adalah Bu Jihan Dili Anissa. Asal sekolah dari SMA Negeri 4 Bandar Lampung. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk meresensi sebuah novel yang berjudul Cinta Dalam Ikhlas. Dan inilah bentuk novelnya. Baik, saya akan meresensi novel ini sesuai dengan sistematika dan kaidah kebahasaannya. Yang pertama, judul resensi. Judul resensi novel ini adalah hasil akhir yang hebat berawal dari perjuangan yang hebat. Yang kedua, identitas buku. Di dalam identitas buku terdapat beberapa bagian lagi. Yang pertama, ada judul buku. Judul novel ini adalah Cinta Dalam Ikhlas. Yang kedua adalah penerbit. Penerbit dari novel ini adalah PT Bentang Pustaka. Dan yang ketiga adalah penulis. Penulis novel ini bernama Bayu Aditya atau biasa dikenal dengan Kang Abai. Yang keempat, cetakan jadi novel ini adalah cetakan pertama pada bulan Februari tahun 2017. Yang kelima, tahun terbit. Tahun terbit novel ini adalah tahun 2017. Yang keenam, sampul buku. Di sini kita bisa lihat cover atau sampul dari novel ini. Nah, ini jika kita lihat dari cover depannya. Nah, dan ini kita lihat dari cover belakangnya. Dan yang ketujuh adalah harga buku. Harga buku ini atau harga novel ini sekitaran 77.000. Dan yang kedelapan, tebal buku. Tebal dari novel ini adalah 369 halaman. Yang kesembilan, ukuran buku. Ukuran dari novel ini adalah 21 cm dikali 13 cm. Setelah identitas buku, yang ketiga ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, latar belakang penulis, dan yang kedua, genre atau jenis buku. Nah, yang pertama, latar belakang penulis. Bayu Aditya atau biasa dikenal dengan Kang Abai merupakan seorang motivasinger, songwriter, dan seorang penulis. Novel Cinta Dalam Ikhlas ini merupakan novel yang pertama kali ia buat setelah sebelumnya ia telah meluncurkan songwriter yang berjudul Galau Positif dan songbook yang berjudul Pernikahan Impian. Yang kedua, genre atau jenis buku. Genre atau jenis novel ini adalah Islamik dan romantis. Setelah pendahuluan, adapun yang keempat yaitu isi. Isi dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sinopsis, dan yang kedua ada keunggulan dan kelemahan dari novel ini. Yang pertama sinopsis. Di sini saya akan menceritakan secara singkat isi dari novel ini. Novel ini bercerita tentang seseorang yang bernama Bintang Atarisena atau biasa dikenal dengan Atar. Pada masa kecilnya, ia menghadapi kisah kehilangan dua orang yang sangat ia cintai, yaitu ayah dan kakaknya. Pada saat Atar masuk SMA, Atar mencintai seorang wanita yang berkerudung dan baik agamanya. Wanita itu bernama Aurora Cinta Purnama atau biasa dipanggil dengan Ara. Pada saat itu, Atar masih menjadi anak band dan bertingkah masih semena-mena. Melalui temannya, yaitu Mamat, Atar ingin berubah menjadi lebih baik dan ingin memataskan diri agar kelak menjadi imam Arab. Atar sama sekali tidak ingin pacaran dengan Arab, karena ia tahu pacaran adalah hal yang dilarang oleh agama. Jadi selama kurang lebih 3 tahun, Atar mencintai Ara dalam diamnya. Tetapi pada suatu ketika, saat hari-hari perpisahan akan tiba, Atar menyampaikan perasaannya kepada Ara. Ara pun tidak bisa berbuat apa-apa, dan dia memutuskan hubungannya dengan Atar lalu mereka pun berpisah. Waktu berlalu, Atar pun kuliah di Bandung dan di sana ia sangat bekerja keras demi mencukupi kehidupannya di Bandung dan mencukupi kehidupan ibu, adik, dan kakaknya di Jakarta. Suatu hari, Atar dihadapkan dengan pilihan yang membuatnya sangat bingung. Ketika itu, ayah Salsabila yang merupakan orang yang sangat berjasa pada hidup Atar meminta Atar untuk menikahi Salsabila. Tetapi di sisi lain, pada waktu yang sama, Kang Zain, sahabat Atar, menyukai Salsabila dan akhirnya Kang Zain pun menikah dengan Salsabila. Waktu pun berlalu, Atar
keadaan tersebut. Lalu Atar pun ke Jakarta dan meminta restu ibunya untuk melamar Ara. Dan ibunya pun merestuinya. Setelah itu, Atar pun pergi ke rumah Ara dengan bermodalkan proposal hidupnya. Ayahnya Ara pasrah dengan keputusan yang akan diambil oleh Ara, memilih dokter muda atau Atar. Dan ternyata Ara lebih memilih Atar karena agamanya yang baik, visi misi dan rencana hidupnya di masa depan. Nah, setelah sinopsis, yang kedua ada keunggulan dan kelemahan dari buku atau novel ini. Yang pertama, keunggulan dari novel ini. Menurut saya, jika dilihat dari cover, tulisan, dan isi cerita dari novel ini sungguh sangat menarik dan banyak sekali teladan yang bisa kita contoh dari novel ini. Dan yang kedua, kelemahan novel ini. Menurut saya, kelemahan novel ini adalah kurangnya gambar yang ada di dalam novel ini karena memungkinkan pembaca merasa bosan. Setelah isi, yang kelima ada penutup. Di sini saya akan menyarankan kepada teman-teman sekalian untuk membaca novel ini karena novel ini banyak sekali teladan yang bisa kita contoh dan banyak sekali nilai moral dan nilai religius yang ada di dalam novel ini.